sebelumnya berbaris kasroh, waw sebelum waw berbaris dhamma. Kalau dia istilah kawannya sebelumnya berbaris dhamma atau kasroh, dia tidak mad. Kalau sebelumnya berbaris fathah atau dhamma, dia tidak mad. Itu juga waw sebelumnya berbaris fathah atau kasroh, dia tidak mad. Mad itu sesuai dengan hurufnya, ya. Kalau dicontohkan misalnya, kalau fathah misalnya contoh, kalau fathah misalnya huruf dal, ya, da berarti ada alif, awalnya berbaris fathah maka panjang da. Kalau dia kasroh maka dia di, kalau dia dhamma berarti du, itu berarti dia sudah mad, itu alif, ya, dan waw. Ini rumusnya, ya. Rumusnya itu. Nah, jadi ada dua pembahasan sini. Yang A, mad asli atau kategori mad tabi'i, ya. Al-maddul asli, al-maddul asli, al-maddul tabi'i, al-maddul tabi'i, ya. Yang kedua mad far'i. Far'i itu artinya furu, cabang, sudah cabang, ya. Tapi intinya mad itu ya asli, mad itu, ya, itu ya dua. Kenapa pada far'i nanti kita bahas. Yang pertama mad asli, ya, atau kategori mad tabi'i. Mad asli atau mad tabi'i, ya, terjadi apabila yang tadi saya jelaskan, huruf berbaris fathah bertemu dengan alif, ya, kemudian huruf berbaris kasroh bertemu dengan ya, huruf berbaris dhamma bertemu dengan waw, ya. Panjangnya 2 harokat, ya, panjangnya 2 harokat, itulah mad asli. Aslinya mad, ya, itu 2. Kemudian termasuk bagian dari mad asli ada 3 di sini. Termasuk bagian dari mad asli ada 3. Mad iwal, yaitu terjadi apabila waqaf atau berhenti pada huruf berharokat fathatain, ya, yang setelahnya alif atau hamzah berharokat fathatain, ya, panjangnya 2 harokat. Kalau gampangnya, mau huruf apapun dia, asal dia berharokat fathatain, ya, fathatain yang berbaris 2, tapi yang berbaris fathah, ya, maka ketika dia berhenti dia menjadi mad iwal, panjangnya 2. Kemudian yang kedua, kategori mad asli, yaitu disebut mad sila sugro, ya, atau mad sila sugro itu disebut mad sila qasiro, sama, ya. Nah, yang terjadi apabila dhamir atau dhamir ya, sebelum dan sesudahnya bukan atau tidak ada huruf sukun, tidak ada huruf mati, dan setelahnya tidak bertemu hamzah. Berarti istilah dhamir begini, ya, dhamir mad sila itu, ya, atau yang begini, ini kalau sudah ini berarti ini sudah bicara mad sila. Kalau dia kalau dia sebelum atau sesudah tidak ada huruf sukun, maka dipastikan ada huruf sila, ya, atau huruf hamzah. Kalau huruf hamzah ini mad sila ada lagi, namanya mad sila qawilah, mad sila kubro, ya, mad sila. Kemudian yang ketiga mad tabi'i harfi, terjadi setiap alif pada huruf muqatta'ah, yaitu ha, ya, ko, ha, ro. Artinya huruf-huruf muqatta'ah yang huruf-huruf yang di awal-awal surah biasanya alif, lam, gitu kan? Alif, lam, gitu. Tapi lam alifnya, alif, ha, ko, ha, ya kan? Kemudian yasin itu
alif lam ro, alif lam ro, itu yang ro, tapi yang mat tabi'i, tapi yang harfi, yang huruf. Ini pembahasannya. Nah, sekarang penjelasannya di sebelah halaman ke-59. Pembahasan Berarti pertama, ini mat asli bisa juga disebut dengan mat tabi'i ya. Mat asli, ya, mat tabi'i itu bagian dari mat asli, atau mat tabi'i bisa dari mat asli, bisa. Ya, karena mat asli, mat tabi'i itu juga adalah kategori mat asli. Ya. Pokoknya yang dia setiap dua itu mat asli. Nama mat aslinya bisa kategori mat tabi'i, bisa kategori mat sila sugro, bisa kategori mat tabi'i harfi. Ya, itu dia. Kalau saya gambarkan ini bisa ilustrasikan. Kemarin saya gambarkan. Ibarat sebuah rumah, ya. Ibarat sebuah rumah, ini ilustrasinya. Ibarat sebuah rumah, ya. Rumah ini, ya, ini rumahnya namanya Liman, ya. Liman. Rumah ini namanya rumah asli. Nah, namanya rumah pasti ada kamar-kamar, ya. Ada kamar-kamar. Nah, inilah kamar tabi'i, ya. Tabi'i. Ini kamar sila. Ini kamar iwat. Nah, gitulah dia. Artinya mat asli itu ibarat pengertian besarnya, ya, atau rumahnya. Tapi di dalam rumah itu ada lagi kamar-kamarnya. Gitu. Apakah itu mat sila sugro, mat tabi'i, mat iwat, ya, asal dia dua harokat, maka dia namanya mat asli. Dalam ruang lingkup dalam ruang lingkup mat asli. Bisa dipahami? Nah, nanti ada mat satu lagi yang tadi pembahasan di B, ya. Misalnya ada rumah lagi, kan? Namanya mat far'i. Ada kamar-kamarnya lagi juga. Mat far'i ini ada lagi macam-macamnya gitu. Nah, mat asli itu ada macam-macamnya. Ada kategori mat asli tabi'i, kategori mat iwat, nah itu dia. Nah, apa bentuknya mat asli yang kategori mat tabi'i? Bagaimana bentuknya itu disebut mat tabi'i? Bagaimana dia disebut mat iwat? Bagaimana dia disebut mat sila? Nah, di sini di halaman 59 dijelaskan, ya. Yaitu kita bahas pertama, yaitu mat asli atau mat tabi'i dalam kategori mat tabi'i. Apabila, ya, tapi tetap di sini mat asli itu hurufnya ada 3, ya, alif, ya, dan waw. Apabila ada 3 poin, apabila yang berharokat fathah bertemu dengan alif, tadi sudah saya jelaskan. Huruf yang berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Huruf yang berharokat doma bertemu dengan waw sukun. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat saja atau 1 alif. 2 harokat itu 1 alif, atau 1 alif itu 2 harokat. Alif atau kalau yang biasa umumnya itu 2 ketukan, gitu kan. Tapi kalau istilah intonasi 1 hentakan saja. A, I, U, itu sudah 2 harokat, ya. Intonasinya begitu. Nah, di sini cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Contohnya itu buku itu dicontohkan surah apa? Al-Fatihah. Di sini juga surah Al-Fatihah. Contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dari bismillah ini mana yang disebut dengan mat asli yang dalam kategori mat tabi'i? Kita kan ini pembahasannya masih mat tabi'i, kan? Mana? Dari Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang mat asli? Lamnya, Ustaz. Ya, kalimat Allah, kan? Terus ada lagi Mim. Ma, ya, ar-Rahmani, ya, itu ma. Berarti ada 2. Itulah tandanya, ya, bahwasanya itu mat tabi'i, ya,
2 harokat berarti kategori mat tobi atau mat asli 2 harokat. Kemudian yang bawah alhamdulillahi rabbil alamin. Mana yang mat tabi'i? Lam dan ain. Iya, betul. Karena dia masih kategori 2 harokat. Ar-Rahmanir Rahim. Yang mana? Mim. Yang ma sama. Maliki Yaumiddin. Ma. Berarti cuma 1. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ya, ada 2 ya. Nah, ini 2 ya berarti otomatis matnya sama, jangan sampai kita membacanya lebih panjang di antara satu yang lainnya. Yang pertama di pas matnya, yang kedua lebih panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak boleh. Berarti yang kedua lebih panjang. Dia minimal satu surah itu konsisten Mas. Iyalah, mat itu harus istiqomah, konsisten. 2 itu harus kita sama 2-nya. 2 itu 1 alif. Alif. Kalau istilah itu ilustrasinya. Alif. Kalau istilah umumnya ketukan. 1, 2. Kalau intonasinya santun tangan aja. Itu sudah 2 harokat. Ya kan? Ihdinas shiratal mustaqim. Yang mana? Ro. Na dan ro. 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 Ro dan Ro. ro saja. Nah, itu karena kan dia idgham ke shad, jadi tidak. Kalau dia diwakafkan baru ihdina, itu baru 2. Ya kan? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mana? Ada nama tobi di sini? Ro. Ro. Di. Lagi Mamdu. du. Ada lagi? Habis, 3 aja. Itulah ciri mat asli dalam kategori mat tabi'i. Ya. Coba baca Pak Agus. Bagaimana istiqomahnya mat yang 2 ini, yang mat tabi'i yang 2 harokat ini. Coba dibaca. Fatihah baca penuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ahsan ya, bagus. Pasti istiqomah, mat yang 2 itu istiqomah. Coba lanjut, langsung Pak Kodri. Contohkan mat yang tobi. Kita sedang membahas mat asli dalam kategori mat tobi yang 2 harokat. Nah, harus konsisten, harus istiqomah intonasi matnya itu. Jadi 2-nya itu harus sama semua pengertian 2-nya. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan seperti ada huruf sofir ya. Izya i bersih. Iyyaka na'budu wa jangan ada iz. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahsan. Sama istiqomah dia. Lanjut. Begitulah kita ketika membaca Al-Quran, harus istiqomah dan sama serta konsisten mat yang dua itu, yang asli atau matobi. Terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.